Hey guys, hari ini kita ada Honda CR-V tahun 2011. Yuk langsung kita masuk aja. Dia ini pakai kunci yang masih model colok. Kita buka. Ya, ngomong tentang interior, di sini kita bisa lihat joknya pengaturan sudah elektrik. Bisa maju mundur. Bisa naik turun. Bisa senderannya bisa diatur, bisa rebah atau tegaknya bisa diatur, dan di depan bisa mengatur kemiringan sudut. Jadi depannya bisa sedikit lebih tinggi gitu. Dan ini mungkin ketutupan cover, tapi di sini ada lumbar support. Jadi bagian sini bisa diatur seberapa keluar dari dalam joknya, jadi bisa dimundurin ke dalam atau dimajuin ke depan. Yuk langsung kita masuk aja. Yuk langsung kita nyalakan, tinggal masukin kuncinya. Ya, ini dia setirnya, dia pakai setir model 3 palang dan masih pakai power steering hidrolik, belum pakai EPS jadinya. Dan di bawahnya kita bisa buka, dia pengaturannya bisa tilt, bisa naik turun, dan teleskopik, jadi bisa maju mundur. Dan dia pakai transmisi 5 speed automatic, dan ada overdrive di bawah. Dan yuk kita lihat eksteriornya. Nyalakan lampu utama, fog lamp, hazard, dan kita buka kaca bagian pengemudi yang sudah auto up and down, dan juga kita buka kap mesinnya. Ya, ini dia mesinnya, dia pakai mesin 2400 cc 4 silinder dengan teknologi iVTEC khas Honda. Tenaganya sekitar 190-an horsepower, dan tenaganya tadi disalurkan ke transmisi 5 speed ke roda depan. Mungkin untuk di beberapa negara luar seperti mungkin ada yang di Amerika, ada juga versi yang 4WD dengan all wheel drive untuk di yang negara yang ada 4 musim. Ini langsung kita tutup aja sebentar. Ya, ini dia lampunya. Dia lampunya sudah pakai proyektor, tapi sama yang punya udah dipasang HID, jadi udah diganti. Kalau aslinya tuh cuma halogen biasa. Dan di sini buat lampu jauh, dan ini lampu senjanya juga udah diganti LED. Di bawah ada fog lamp. Pokoknya ya biasa-biasa aja. Di spion juga ada lampu sein, dan di sini saya lihat ada di fender itu ada efek-efek doff, hitam doff gitu. Di bawah juga kayak side skirt gitu supaya lebih terkesan maco. Di belakang yang lampu khasnya dari bawah, jadi nggak ke samping lampunya, tapi dari atas ke bawah. Dan biasa ini lampu rem, senja, sen, dan lampu mundur. Mungkin kalau di versi luar negeri di sini ada fog lamp belakang ya, tapi di sini nggak ada. Dan ada wiper, antena di atas, belum pakai shark fin ya, tapi dan sini ada lampu rem ketiga di tengah. Dan di sini ada parking kamera, tapi ditambahin sama yang punya, jadi nggak sebagai standar ya fiturnya.
Yuk langsung kita masuk aja. Gitu kan. Dan langsung kita nyalakan AC-nya, panas sih. Ya ngomong tentang AC, bentar gue pindahin dulu. Ya ngomong tentang AC, dia pakai climate control yang dual zone. Dan di sini bisa buat ngatur temperatur. Bisa, jadi maksudnya dari dual zone ini ya kayak dual zone yang lain, pengemudi dan penumpang depan bisa ngatur suhunya sendiri-sendiri. Jadi ini currently dia masih pakai mode single zone, jadi suhu suhu penumpang depan masih ngikutin suhu pengemudi, jadi itu ngaturnya bareng ya. Tapi kalau kita pencet dual, suhunya bisa ngatur sendiri-sendiri. Jadi yang misalnya penumpang kedinginan bisa dipanasin, atau kalau misalnya pengemudinya terlalu panas, terlalu gerah, bisa didinginin, bisa berbeda. Dan kalau misalnya pencet mode auto, nanti hembusan blowernya akan menyesuaikan sesuai suhu yang kita mau. Jadi kalau misalnya mau biasa-biasa aja, atur di suhu yang kita mau. Nanti kalau misalnya kita mau dingin, intensitas blower akan langsung kenceng. Dan juga ini biasa mode bisa buat arah AC-nya, bisa ke muka ke bawah, dan defogger muka ke kaki. Dan ada buat sirkulasi, defogger depan, defogger belakang, mode AC-nya. Dan ya ini buat mengatur fan speed-nya. Oke. Ya ngomong tentang audio, dia pakai head unit aftermarket ya, sudah diganti. Dan ini dia pakai head unit Pioneer. Dan oke, dia ada banyak pengaturannya, ada AM FM, pastinya radio. Coba kita tes. Dan untuk head unit ini ada yang unik ya, gue juga baru tahu. Dia tuh nggak disediain sama steering seat control, karena emang CR-V-nya ini emang belum ada ya untuk generasi ini ya, kalau nggak salah. Cuma dia udah nyediain controller sendiri, yaitu kayak joystick di sini di bawah. Ini sama yang punya ditempel ke asbak, jadi biar serasa kayak iDrive-nya BMW mungkin. Jadi kalau misalnya kita putar ke kanan, ya ini buat ngatur volume, dan sini buat ngatur modenya. Tapi ini dia ditempelinnya pakai double tip aja, jadi ya begini, agak ngeplek. Jadi kalau mau ngecilin ke kanan, gedein ke kiri, ya ini agak kebalik sih. Dan di sini bisa buat stick track. Di bawahnya yang buat controller volume ini bisa buat ngatur stick tracknya. Dan kalau di bawah ini bisa buat preset audio mungkin. Tapi ini sebentar ya, ini cover joknya agak ganggu sih. Ya pokoknya begitu deh. Di sini ada tombol off atau di sini. Ya gue juga belum ngerti. Pokoknya jadi walaupun mobil nggak ada steering wheel control, head unitnya ini udah nyediain sendiri. Ya pintar juga sih. Dan kalau masalah kualitas audio kayaknya lumayan ya, walaupun kalau gue lihat di sini nggak ada tweeter. Ini kayaknya bukan tweeter ya, ini efek dari pegangan ininya aja. Harusnya kan tweeter kayaknya ada, harusnya di sini. Jadi cuma 4 speaker ini, tapi lumayan suaranya. Dan walaupun ini pakai radio, bukan pakai USB atau CD, kualitas audionya tuh lumayan loh. Mungkin di speakernya udah diganti juga, gue kurang tahu. Tapi lumayan sih, suaranya lumayan nendang. Oke, dan kita pindah ke mode yang lain. Bisa USB, SD card, Bluetooth, AV in,
Jadi bisa aux, TV, disk, HDMI, dan ini bisa head unitnya udah bisa ngatur TV di headrest kalau misalnya mobilnya ada. Jadi misalnya headrest yang punya TV bisa diatur dari sini, dan pasti kamera view kita oke, masukin gigi mundur ya, karena udah ditambahin jadi kameranya udah ready. Bluetooth biasa, dan pasti bisa pengaturan macam-macam ya. Dari sini bisa ngatur equalizernya, bisa bass, powerful. Kalau kita gini ya lumayan, suaranya lumayan nendang loh, walaupun cuma 4 speaker ya. Kalau dilihat di belakang kayaknya nggak ada tweeter juga sih ya. Pokoknya sekilas begitu ya. Dan kalau kita beranjak ke instrumen, di sini biasa ada speedometer, di sini ada tachometer, di sini ada indikator gigi, dan ada MID di tengah. Di sini bisa ada instant fuel consumption, jadi bisa ngukur konsumsi bensin secara real time. Di sini ada average fuel consumption, jadi konsumsi bensin rata-rata. Di sini range, jadi ngukur jarak yang bisa ditempuh dengan bensin yang kita punya nih. Jadi ini berapa sih, setengah kurang ya. Dan di sini ada trip A, ada temperatur luar, dan ini ada temperatur mesin, dan juga dia ada indikator buat pintu. Jadi kalau misalnya kita buka tuh ada ketahuan, jadi setiap pintu dia ketahuan itunya, pintu mana yang lagi kebuka. Dan kalau kita pencet di sini ada trip B, jadi trip average fuel consumption-nya dia ngikutin tergantung trip mana yang kita pilih gitu. Ini ada odometer, ini mobilnya sudah jalan 63.674 km. Dan balik ke trip A lagi. Dan kalau misalnya kita putar, kita nyalain dulu, ini bisa ngatur brightness-nya. Ini yang paling redup, kita putar ke kiri, ini hampir mati sih kalau gue bilang ya. Dan kalau paling kanan dia paling terang. Ini yang paling terang, dan ini yang paling redup, nggak kelihatan apa-apa. Dan juga nggak cuma di panel instrumennya aja, tapi di panel AC juga. Jadi kalau misalnya gue redupin, dia akan ngeredup. Keren juga sih. Dan kita matiin lagi ya. Ngomong tentang tempat penyimpanan, dia pastinya ada banyak ya. Di contoh di glove box pasti ada lumayan gede. Di sini ada laci kecil di bawah, dan di kantong pintu ada buat cup holder juga. Di sana ada buat naruh dompet, naruh HP. Dan di center konsol ini yang paling utama, dia paling gede loh itunya, ruangnya. Di sini ada 2 cup holder, cuma ini diisi parfum sama asbak. Kita buka ke tengah, di sini ada laci lagi. Dan kalau kita tutup, dan di sini ada ruang penyimpanan yang lebih gede lagi. Ini ada kunci mobil gue, dan dia tuh ngelipat ke belakang ya penutupnya. Juga di bagian depan ada armrest, jadi nggak perlu armrest yang nyatu lagi di konsol tengah. Di joknya udah ada sendiri. Dan di atas ada sun visor dengan vanity mirror, cuma nggak ada lampunya ya. Di sini ada sunglass holder, jadi buat naruh kacamata. Dan kalau misalnya kita tutup setengah, ada kayak spionnya supir bis gitu ya. Jadi buat ngecek penumpang yang di belakang lagi ngapain. Misalnya lagi aneh-aneh di belakang kan bisa ketahuan di sini. Dan kalau di sini ada lampu biasa. Spionnya sudah manually dimming. Jadi kalau misalnya kita disorot lampu jauh malam-malam, tinggal klik aja. Di sini juga sama.
kita buka. Dan pastinya ada grab hook di kiri kanan, depan belakang ada semua. Di sini juga ada seatbelt high adjuster. Ini mungkin nggak tahu deh masuk kamera atau enggak, tapi ini maaf banget ya, ini suara dari pelapis joknya ini agak ganggu banget. Ya, tentang safety, airbagnya cuma 2 di sini dan di depan penumpang. Karena harusnya kalau misalnya ada airbag samping dia ada indikator di sini, tapi ini nggak ada. Ini mic dari head unitnya, dan dia sudah ada vehicle stability assist, atau ya kalau di bahasa pabrikan lain electronic stability control ya. Cuma kalau di Honda namanya VSA, vehicle stability assist. Dan pastinya semua kaca spion udah elektrik, udah auto folding juga kiri kanan. Dan juga mungkin ada yang nggak tahu nih rem tangannya di mana, rem parkir. Dia modelnya model injek, jadi kayak CR-V yang lama atau Serena atau X-Trail, dia model injek. Jadi ini bukan rem tangan, rem kaki sih sebetulnya. Dan controller vane lampu masih sama, dia belum ada one touch tone signal, jadi masih harus tahan secara manual. Wiper juga masih biasa aja. Udah frameless belum sih? Kayaknya belum ya. Wiper standarnya dan wiper belakang. Ya mungkin cukup segitu aja ya dari bagian depannya. Yuk sekarang kita pindah ke belakang. Kita matiin. Yuk kita pindah ke belakang. Sebentar, ini ada tempat sampah, kita geser dulu. Ya, ini kita udah di bagian belakang. Overall lumayan lega sih. Dan ini dia kayaknya pakai konsep bangku teatrikal ya. Jadi bangku depan lebih rendah daripada bangku yang di belakang. Karena ini rasanya lebih tinggi banget. Dan kelihatan aja ini nggak bisa diturunin ya, emang cuma bisa maju mundur aja. Dan ini tingginya segini ya, daripada depannya tuh hampir se-armrest hitungannya. Dan juga di tengah ada armrest dan ada 2 cup holder, dan pastinya ada headrest masing-masing, dan ada kantong jok juga. Yuk kita keluar aja. Oke, sekarang kita lihat kapasitas bagasinya. Yuk kita buka aja. Ya, bagasinya lumayan luas untuk sebuah SUV, dan di sini ada tray-nya. Dan ini bisa dilipat nggak sih? Oh nggak bisa. Jadi mungkin tray-nya cuma sampai sini doang ya. Dan pelipatan bangkunya bisa 40 20 40 nih, jadi bisa kelipat sendiri. Dan di bawah ada ban serep pastinya. Di kiri kanan juga ada tempat penyimpanan kecil, dan ada colokan buat rokok. Yuk kita tutup. Oke, sekian dari review Honda CR-V kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di review selanjutnya.